Bersyukur kita berjumpa kembali Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita yang sudah berdoa dan kita saling semangati, kita dihangatkan kembali dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dari firman Tuhan. Kita lanjutkan Filemon ayat yang ke-17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku sekalian, hati kebapaan Paulus menemukan istilah yang sangat akrab di dalam berelasi. Selain menyebut saudara yang kekasih, lebih daripada hamba dalam ayat yang sebelumnya, sekarang Paulus memakai istilah temanmu seiman untuk menyebut dirinya dan juga Onesimus yang Paulus rekomendasikan guna melanggengkan atau menggugah kedekatan, rasa kedekatan di dalam penerimaan orang yang pernah berbuat salah, yaitu Onesimus yang pernah mencuri saat menjadi budak dari Filemon. Menariknya, kata teman itu adalah koinonus, yang merupakan bentuk dari istilah koinonia, salah satu dari tugas panggilan gereja di dunia ini: marturia, diakonia, koinonia, yang berarti persekutuan. Persekutuan atau koinonia itu adalah berbagi kesamaan dengan, berhubungan dengan, jadi sepihak dengan, apalagi diikuti dengan kata seiman yang menguatkan atau menyatakan dengan yaitu membuka diri, membuka hati sebagaimana Kristus yang sudah mendamaikan kita dengan Allah dan juga sesama. Paulus memakai kata teman seiman itu dengan mengharapkan dan meminta kepada Filemon untuk mau membuka dirinya juga, sikap yang sama kepada Onesimus, menerima dengan lapang dada, dengan lega, dengan penuh kelegaan, seperti menerima Paulus yang mengabarkan Injil kepada Filemon juga. Perhatikanlah bahwa pertobatan Onesimus dan perubahan hidupnya yang dari hidup yang tidak berguna menjadi berguna, bahkan sangat berguna hidup barunya itu yang demikian nyata bagi Paulus yang telah ditunjukkan dari kehidupan Onesimus. Itu Paulus mempunyai alasan supaya Filemon juga mau menerimanya sebagai teman yang seiman seperti menerima Paulus sendiri. Ini mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana Tuhan telah menyadarkan kepada diri Paulus ketika dalam perjalanan menuju ke Damaskus, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri ketika mendengar apa yang dia alami. Paulus atau pada waktu itu bernama Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dengan menganiaya orang Kristen sama seperti menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Demikian juga dengan penerimaan diri itu, yaitu kalau kita menerima Kristus, maka kita juga menerima orang Kristen. Supaya dengan demikian kita hidup saling melayani. Seperti kalau kita membaca di dalam Matius 25, jikalau kita melayani orang yang paling hina, itu sama dengan melayani Kristus sendiri. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita melihat apa yang kita lakukan. Sebagaimana kita menerima sesama kita, demikian juga kita menerima Kristus sendiri. Barang siapa yang mau mengasihi Allah, hendaklah dia menerima sesamanya. Sebagaimana kalau kita menerima orang yang kelihatan, demikian juga kita melayani Allah yang tidak kelihatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih di dalam kehidupan kami berelasi, selalu kami teringat akan kasih Tuhan yang sudah menerima kami orang berdosa.
supaya kami yang sudah menerima kasih-Mu, kami demikian juga kami mengasihi sesama kami, sama seperti kami mengasihi Tuhan. Bagaimana kami bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kami tidak mau mengasihi, tidak mau terbuka menerima sesama kami yang kelihatan? Tuhan Yesus menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Pakailah hidup kami sepanjang hidup kami ini untuk boleh menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Godly family yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas dan nyatakanlah kasih Tuhan kepada sesama. Sebagaimana saudara mau mengasihi Tuhan, demikian juga kasihilah sesamamu. Tuhan memberkati. Amin.